Halo semuanya, kembali lagi di Fisika Dasar 1A dan 1B. Nah, untuk topik kita yang terakhir terkait mata kuliah ini yaitu mengenai termodinamika. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kita bisa menjelaskan apa perbedaan antara hukum 1 dan hukum 0 termodinamika. Yang kemudian di antara kedua hukum tersebut kita bisa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan usaha dalam proses termodinamika. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan konsep-konsep yang terdapat di dalam hukum termodinamika 1 dalam mengevaluasi berbagai siklus yang terdapat di dalam peristiwa termodinamika. Nah, terkait termodinamika ini sendiri, jadi kalau misalkan kita ingat adalah termodinamika itu adalah suatu sains yang mempelajari terkait penyimpanan, pengubahan, dan pemindahan suatu energi di dalam suatu sistem. Nah, apa saja yang bentuk energi yang akan kita tinjau? Seperti yang kita ketahui, energi itu di dalam konsep ini ada dua, yaitu energi tersimpan dan energi yang ditransmisikan atau yang ditransit. Nah, untuk energi yang tersimpan di dalam suatu sistem itu tersendiri ada itu energi internal, ada energi kinetik, energi potensial, dan energi kimia. Nah, tapi kita hanya akan fokus ke energi internal di dalam suatu sistem, yaitu yang tersimpan, yaitu energi dalam di dalam suatu sistem tersebut. Ini sudah kita pelajari pada TKG kemarin. Nah, untuk energi transitnya yang akan kita bahas secara keseluruhan juga, yaitu kalor atau panas, simbolnya adalah Q, kemudian usaha, simbolnya adalah W. Nah, kemudian di dalam termodinamika ini kita akan menyusun persamaan matematis yang menghubungkan transformasi dan transfer energi di dalam variabel-variabel makroskopis di dalam suatu sistem. Itu variabel makroskopis yang dimaksud adalah variabel yang bisa terlihat dari lingkungan. Nah, yaitu temperatur, volume, dan tekanan. Nah, kemudian variabel-variabel tersebutlah yang akan diatur secara persamaan matematis di dalam hukum termodinamika itu sendiri. Jadi artinya hukum-hukum yang terbentuk di dalam termodinamika itu adalah hasil pengamatan terkait variabel-variabel makroskopisnya yang disimulasikan atau yang dirumuskan melalui persamaan matematis. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sistem termodinamis? Jadi di dalam suatu sistem termodinamis merupakan bagian dari semesta. Jadi bisa ada yang di sekitar lingkungan kita yang menjadi perhatian. Jadi perhatiannya di sini adalah kita mengamati, misalkan ini adalah suatu sistem. Kita mengamati sistemnya adalah air. Nah, sistemnya itu yang kita perhatikan adalah variabel-variabel makroskopisnya, yaitu tadi temperatur, volume, dan tekanan. Nah, inilah yang kita perhatikan dari sistem tersebut. Nah, kemudian kita memperhatikannya dari mana? Itulah yang disebutnya adalah sekeliling. Jadi, sekeliling itu adalah pusat pengaruhnya. Jadi, kita melihat si variabel makroskopik itu tadi, temperatur, volume, dan tekanan dari sekeliling, yaitu sekeliling ini adalah semua yang diberikan kepada sistem yang mempengaruhi si besaran-besaran makroskopisnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan boundary atau batasan. Nah, batasan ini sampai kapan kita akan memberikan si perlakuan terhadap T, V, dan P-nya dibatasi oleh si boundary ini. Nah, ternyata sistem itu sebenarnya ada terdiri dari 3, yaitu terisolasi, sistem yang terisolasi, kemudian tertutup, dan yang terbuka. Agar mempersempit pengamatan kita di dalam hukum termodinamika, yang akan kita tinjau lebih lanjut adalah sistem tertutup. Jadi di dalam sistem tertutup tidak terjadi transfer massa, yang terjadi hanya transfer kerja atau energi. Untuk yang lainnya mungkin akan diatur oleh konsep atau ilmu lain, misalkan contoh dalam sistem terisolasi dan terbuka. Nah, contohnya di sini kita punya sistem yang tertutup. Jadi
di dalam suatu, kalau misalkan kalian perhatikan, kita punya piston. Ini adalah sistem kita. Kemudian ini adalah lingkungan sekitar kita atau suatu benda yang disebut dengan piston. Kemudian seperti kita ketahui, piston itu pasti dia memiliki suatu cairan atau fluida di sini, bisa gas atau bisa cair, kemudian dia memberikan tekanan di atasnya atau berat. Nah, di sini yang dimaksud dengan sistem itu adalah si gasnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan sistem. Jadi kita hanya akan mengamati temperatur, volume, dan tekanan di dalam suatu gas itu. Nah, kemudian si sekelilingnya atau suatu lingkungan yang mempengaruhi sistem adalah si beratnya. Jadi yang bisa kita ubah-ubah atau yang bisa kita mempengaruhi TV dan P-nya itu hanyalah si berat atau gaya yang diberikan kepada si piston. Nah, sedangkan sisi batasannya tadi adalah si tabungnya ini. Jadi kalau misalkan kita ingat, luas penampang semuanya itu akan dipengaruhi, gaya beratnya itu akan ada hubungannya dengan tekanan dan dipengaruhi juga oleh si luas penampang. Nah, luas penampang itulah yang disebut dengan boundary atau batasannya. Nah, kemudian lanjut terkait keseimbangan termodinamis atau yang dimaksud dengan proses. Nah, proses inilah juga yang akan kita banyak pelajari di dalam termodinamis. Jadi dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang statis, jadi tidak ada perubahan, bahkan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Suatu sistem berada dalam keseimbangan termodinamis apabila sifat-sifatnya atau propertinya itu T dan P-nya itu konstan dan dari satu titik ke titik lainnya dan tidak ada kecenderungan untuk berubah terhadap waktu. Nah, kemudian apabila temperatur sebagian boundary dari sistem tiba-tiba naik, maka akan terjadi redistribusi spontan sampai semua bagian sistem memiliki temperatur yang sama. Ketika suatu sistem berubah dari suatu keadaan keseimbangan ke keadaan seimbangan yang lainnya, maka lintasan yang dilalui sistem tersebut dinamakan dengan proses. Jadi yang dilihat adalah keadaan kesetimbangan itu. Jadi acuannya keadaan kesetimbangan, bagaimanakah keadaan kesetimbangan yang satu berubah ke keadaan kesetimbangan yang lain. Nah, proses yang itulah yang akan kita perhatikan di dalam termodinamika. Nah, kemudian jika suatu sistem yang semula berada dalam keadaan tertentu mengalami serangkaian proses dan kembali lagi ke keadaan semula, nah inilah yang dimaksud dengan proses siklis atau siklus. Jadi siklus yang akan kita ketahui nanti ada beberapa macam, diantaranya misalkan ini adalah grafik antara P dengan V. Kita mengenal adanya proses isokoris atau isometris, kemudian isotermal yang suhunya sama, dan isobaris yang tekanannya sama. Kalau misalkan dia titiknya awalnya di nomor 1, kemudian dia mengalami proses isometris, selanjutnya isotermal, isobaris, dan kembali lagi ke keadaan awal, inilah yang dimaksud dengan siklus atau proses siklis. Nah, berikut adalah satuan-satuan mengingatkan kembali untuk satuan yang akan kita gunakan di dalam termodinamika ini, yaitu kerja atau energi. Ini adalah satuan yang baru ya. Kemudian transfer panas atau kalor itu tadi. Kemudian ada juga satuan atau besaran panas spesifik atau yang kita kenal dengan kapasitansi kalor. Nanti kapasitansi kalor ini ada dua, yaitu CV pada volume tetap dan CP pada tekanan tetap. Satuannya adalah kilojoule per kilogram, dalam satuan temperaturnya adalah Kelvin. Kemudian ada entalpi spesifik yaitu H. Satuannya juga sama dengan kapasitas kalor. Nah, berhubung kita akan banyak mempelajari tentang variabel makroskopis, salah satunya adalah temperatur. Satuan dalam temperatur itu ada beberapa, tapi yang akan kita gunakan adalah fokus ke Kelvin.
Tapi tidak menutup kemungkinan yang diketahui di dalam suatu peristiwa itu adalah satuannya dalam Celsius, Fahrenheit, Rakin, Delis, Newton, Reaumur, atau Romer. Nah, ini adalah tabel dalam perubahan dalam satuannya. Jadi contohnya, kalau diketahui adalah Celsius, kita ingin mengubah ke Kelvin, maka ditambah 217. Yang ini biasanya adalah langsung digenapkan 273. Kemudian ke Fahrenheit berarti harus dikalikan lagi 9/5, kemudian ditambah 32. Dan di tabel ini juga sebaliknya, jika diketahui Fahrenheit, cara mengubahnya ke Celsius. Nah, kita masuk ke persamaan, ke hukum yang pertama, termodinamika, yaitu di dalam hukum termodinamika yang ke-0 ini, kita akan topiknya itu membahas terkait kesamaan temperatur. Jadi misalkan kita ada dua sistem, ini sistem yang pertama, kemudian ini sistem yang kedua, berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem yang ketiga. Nah, di sistem yang ketiganya ini, maka ketiganya berada dalam kesetimbangan termal juga. Jadi sistem 1 dan sistem 2, meskipun suhu awalnya beda, tapi jika kita punya sistem yang ketiga, 1 sama dengan 3 dan 2 sama dengan 3, nah maka mereka ketiga sistem ini disebutlah berada dalam kesetimbangan termal. Suhunya akan sama. Atau selain suhu juga variabel-variabel makroskopisnya juga akan sama. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke hukum 1 termodinamika, kita ingat kembali dulu terkait kerja, atau pada sebelumnya kita sudah belajar usaha atau kerja itu. Nah, kita ketahui usaha itu adalah F didotkan dengan ds atau perpindahannya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya piston di sini adalah si fluidanya. Kemudian dia diberikan gaya dari atas. Nah, si pistonnya itu akan mengalami perubahan jarak akibat adanya gaya tersebut. Makanya usahanya sudutnya ini cosnya adalah 0 derajat. Jadi F dikalikan dengan dl atau ds, sama-sama perpindahan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita punya sistem yang tertutup di dalam fluida dan tidak dipengaruhi oleh tekanan atmosfer, berlaku tekanannya itu adalah F/A, atau gayanya itu adalah tekanan dikalikan dengan A-nya. A-nya adalah luas permukaan si piston. Jadi bisa kita rincikan kembali, dl itu kan kita ketahui adalah, atau volume itu kan sama dengan luas alas dikali tinggi. Jadi bisa kita buat dv sama dengan A-nya itu konstan dikalikan dengan si dl-nya. Berarti dl-nya adalah dv per A. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian karena volumenya itu mengalami perubahan, yaitu semakin kecil, jadi misalkan ini adalah V1, ternyata di V2-nya dia mengalami perubahan semakin kecil, maka dV-nya itu menjadi negatif. Nah, kita gabungkan persamaan yang tadi, jadi turunan usaha itu adalah F dl, ini adalah si V-nya, dan ini adalah si dl-nya, do V per A, karena dia itu adalah mengalami perubahan yang semakin kecil, makanya negatif. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini, turunan usaha itu akan sebanding dengan minus P dV. Kalau kita sama-sama integralkan, jadi usaha adalah minus integral V1 ke V2 P dV. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti, atau ini bisa kita juga tulis P sama dengan minus P delta V. Kalau di dalam kurva, berarti si usahanya itu adalah luas di bawah kurva tersebut. Nah, jadi misalkan ini adalah si kurvanya,
dari 1 ke 2, maka keseluruhan luas di bawah kurva tersebut itulah merupakan si usahanya. Nah, kemudian kita ke energi yang ditransitkan atau yang ini kita kenal dengan panas atau kalor. Kalau misalkan kita ingat kembali, berpindahnya panas atau kalor itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara konduksi, yaitu melalui aliran. Kita akan merasakan panas suatu objek jika kita menyentuh panas tersebut. Kemudian konveksi atau dengan cara mengalir. Jadi misalkan ini adalah benda yang panas itu ada udara di sekitarnya, kemudian udara yang di atasnya itu akan ikutan panas juga, yaitu karena akibat dari udara yang mengalir ke atas, udara yang di bawahnya. Nah, kemudian kita akan merasakan panas juga di sekitarnya, itu karena radiasi dari si panas tersebut. Nah, selain ketiga cara itu, ternyata ada yang sama di antara mereka, yaitu cara si panasnya itu dialirkan atau ditransmisikan, yang disebut dengan transfer energi. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, dalam bahasa Indonesia kita akan mengenal adanya panas dan kalor. Jadi kalau misalkan secara definisi, panas itu hanya sesuatu yang kita rasakan akibat dari beberapa jenis aliran, 3 cara aliran panas itu tadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kalor itu adalah kita fokus ke energinya. Jadi di sini adalah kalau kita membicarakan tentang energinya, kita akan menggunakan istilah kalor. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Inggris sama-sama heat. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan, energi ditransfer dalam bentuk kerja, yaitu berupa tumpukan antar partikel. Kemudian secara makroskopis, tumpukan tersebut itu tidak bisa diamati. Jadi tumpukan itu hanya secara mikroskopis. Kalau kita hanya berada di dalam suatu, atau tumpukan itu hanya kita rasakan kalau kita ikut sebagai molekulnya. Nah, karena tidak bisa dilihat secara makroskopis atau tidak bisa diamati, harus ada suatu besaran makroskopis yang mewakili transfer energi dalam mikroskopis. Nah, apakah itu? Yaitu si temperatur. Jadi energi kinetik atau tumbukan antar partikel ini tadi, adanya transfer energi ini tadi kita kenal secara makroskopis. Secara mikroskopis itu adalah tumbukan, tapi secara makroskopis dia adalah temperatur. Nah, sekarang kita melaju ke hukum 1 termodinamika. Jadi di dalam hukum 1 termodinamika, energi di dalam sistem bersifat konservatif. Jadi artinya konservatif adalah perubahan energi di dalamnya hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, sama seperti gaya konservatif. Jadi bisa kita tuliskan di sini, delta U adalah energi dalam akhir dikurang energi awal. Jadi kalau misalkan volumenya tetap, DU sama dengan CV titik. Kemudian tadi kita udah bahas terkait kalor atau heat. Jadi kalor itu adalah energi yang mengalir atau berpindah karena perbedaan temperatur. Nah, kalor masuk atau keluar ini menyebabkan perubahan keadaan sistem, yaitu bisa P, V, T, dan U atau energi dalam. Nah, dirumuskan dq itu adalah kapasitas kalornya dikali dengan perubahan suhu. Nah, ini yang tadi pengulangan kembali, usaha adalah P dikali dengan delta V. Nah, di dalam energi dalam suatu sistem ini berubah, hubungannya adalah delta U-nya itu akan sama dengan kalornya dikurangi dengan usahanya. Jadi Q akan positif ketika sistem menerima panas dan negatif jika kehilangan panas. Jadi usaha positif, sedangkan usaha positif jika kerjanya dilakukan oleh sistem, dan negatif jika ternyata kerja lingkunganlah yang dilakukan kepada sistem. Nah, contohnya di sini terdapat beberapa proses di dalam hukum 1 termodinamika atau peristiwa termodinamika. Yang pertama adalah proses isobarik atau tekanannya tetap. Nah, di sini ini adalah penurunan rumusnya. Jadi
Berikut adalah grafiknya. Karena tekanan tetap, maka grafik V terhadap volumenya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah penurunan rumus. Kemudian untuk proses isohorik, usahanya itu adalah 0. Jadi dibandingkan dengan isobarik, usahanya itu akan bernilai positif. Artinya, usaha yang bernilai positif itu adalah kerja dilakukan oleh sistem. Jadi kerja tersebut pada proses jika mengalami proses isobarik, kerjanya itulah yang dilakukan, atau si sistemnya itulah yang melakukan kerja. Kemudian pada isohorik, si sistemnya itu tidak melakukan kerja karena U-nya adalah 0. Nah, delta U-nya dituliskan seperti ini. Grafiknya adalah begini. Jadi volumenya tetap dan tekanannya itu bertambah. Berlakulah persamaan ini juga. Nah, kemudian proses yang kita kenal selanjutnya adalah proses isotermal atau yang temperaturnya tetap untuk sistem gas ideal. Jadi di dalam proses isotermal itu grafiknya seperti ini. Bisa ke atas, bisa ke bawah, tapi yang pasti adalah kalornya itu akan sama dengan si usahanya. Nah, ini adalah persamaan gas ideal yang berlaku di dalam proses isotermal. Seperti ini. Kemudian proses yang terakhir yaitu proses adiabatik, yaitu tidak ada pertukaran kalor untuk gas ideal. Jadi Q-nya sama dengan 0. Akibat Q-nya sama dengan 0 yang awalnya tadi pada hukum 1 termodinamika Q dikurang usaha, sehingga delta U atau energi dalamnya itu adalah minus usaha. Jadi kalau misalkan minus usaha, berarti si lingkungan lah yang melakukan kerja kepada si sistemnya. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku di dalam proses adiabatik. Kalau misalkan kita bandingkan dengan isotermal, jadi grafiknya akan sama-sama seperti ini, tapi yang adiabatik dia itu lebih landai. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan isotermal, ini adalah adiabatik. Nah, si isotermal itu akan seperti ini. Dia lebih terjal. Nah, kemudian yang terakhir, kita mengingat persamaan-persamaan pada TKG, CV dikurang CR sama dengan NR. Nah, ini adalah persamaan yang akan berlaku hanya pada proses adiabatik. Baiklah, kita akan lebih banyak membahas ke dalam soal. Demikian untuk materinya. Terima kasih dan tetap semangat dalam belajar. Salam.